Jadi seandainya Allah meluaskan rezekinya kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan melampaui batas menyombongkan diri di muka bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahabatihi ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم القيامة. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa lagi di kajian rutin hari Rabu sore. Seperti biasa, adapun kitab yang kita rujuk adalah kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Semoga kajian kita dicatat amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini hadis yang berikutnya, Bapak Ibu rahimakumullah, kita bacakan. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari ayahnya Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Jadi ini dari Abdullah bin Mas'ud. Nama atau kunyahnya Abdullah bin Mas'ud itu Abu Abdurrahman. Karena Abdullah bin Mas'ud itu punya anak laki-laki, pertamanya adalah Abdurrahman. Maka kunyahnya Abu Abdurrahman. Seperti yang sering kami sampaikan, Pak Iqbal Abu Ayu gitu ya. Kemudian Pak Fauzi Abu Fahmi dan seterusnya. Itu kunyah namanya. Kunyah ya. Kunyah. Radhiyallahu an qala, beliau berkata, Abdullah bin Mas'ud berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika Nabi pernah menyampaikan kepada kami. Kata Abdullah bin Mas'ud, apa yang Nabi sampaikan? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya kalian, kata Rasulullah, penciptaannya dikumpulkan di dalam perut atau rahim ibunya selama 40 hari dalam bentuk air mani, sperma. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu ini fase penciptaan kita manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata air mani, kata Rasulullah, itu selama 40 hari berada dalam rahim ibu kita. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian setelah sperma 40 hari, kemudian berubah menjadi 'alaqah atau segumpal darah selama 40 hari juga. Fase berikutnya dari sperma kemudian menjadi segumpal darah 40 hari juga. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian
setelah menjadi segumpal darah kemudian berubah menjadi mudghah, segumpal daging selama 40 hari juga. Jadi ini fase-fase reproduksi manusia. Dan insya Allah kalau ada yang mungkin dokter kandungan mungkin ya bisa menjelaskan secara medis seperti apa fase-fase reproduksi manusia. Tetapi kata Rasulullah SAW, dan kita meyakini bahwa apa yang Rasulullah itu adalah pasti benar, bahwa 40 hari itu sperma, kemudian 40 hari lagi menjadi segumpal darah, kemudian 40 hari lagi kemudian menjadi segumpal daging. Kemudian Nabi melanjutkan, "Tsumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fi ar-ruh." Kemudian diutuslah malaikat dan meniupkan ruh kepada calon bayi ini. Ini setelah 4 bulan berarti ya, 40 tambah 40 berarti 4 bulan atau 120 hari. Jadi setelah calon bayi itu sudah berusia 40 hari, maka Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh kepada bayi itu, calon bayi itu. Ibu-ibu di sini merasakan nggak dulu? Nggak tahu ya? Nggak ngerasa. Yang biasanya ibu-ibu biasanya cuma ditendang-tendang gitu ya biasanya. Katanya sih saya nggak tahu juga. Kemudian ya setelah 4 bulan itu dan Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian ditetapkanlah 4 perkara. Ditetapkan 4 perkara. Apa yang 4 perkara itu? Bikat birizkihi, ditetapkan rezekinya. Jadi kita semua ketika masih dalam kandungan ibu kita ternyata sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya ini untuk kita? Bahwa ternyata rezeki yang kita dapatkan saat ini semuanya sudah ditentukan, diukur, dikadar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang sedikit ataupun banyak, semuanya sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takaran Allah itu adalah takaran yang adil atau tidak? Adil sebetulnya. Jadi yang kaya tidak perlu sombong juga ketika dikasih rezeki yang banyak, karena bagaimanapun itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mohon maaf, yang miskin katakanlah tidak usah bersedih, tidak usah berputus asa, karena bagaimanapun itu juga merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Allah misalkan di surah Ar-Ra'd itu surah ke-13 ayat ke-26. Kata Allah, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah lah yang meluaskan rezeki wa yaqdir, dan menentukan takaran. Jadi Allah yang meluaskan rezeki dan Allah pula yang menentukan takaran. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu rahimakumullah dengan rezeki, dengan masa depan katakanlah seperti apa kita nanti bisa makan atau tidak, semuanya sudah
diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rasa-rasanya kita tidak perlu ikut campur, ikut ngatur Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun rezekinya sudah ditentukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah yang lain berkaitan dengan kadar rezeki ini, di surah Asy-Syura ayat 27-28, kata Allah, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Seandainya Allah meluaskan rizkinya kepada hamba-hambanya, niscaya hamba-hamba itu akan berpotensi. Tadi surah Asy-Syura 27-28. Jadi seandainya Allah meluaskan rizkinya kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan melampaui batas, menyombongkan diri di muka bumi. Jadi memang seperti yang sering kami sampaikan, harta yang melimpah, kekayaan, pangkat dan jabatan itu sangat potensial menjadikan kita untuk sombong dan bertindak sewenang-wenang. Jadi ya Pak Ibu di sini yang dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berlaku sombong dan tidak congkak. Karena lagi-lagi itu bukan hasil usaha kita, itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita masih dalam kandungan ibu kita, yang ditetapkan pertama oleh Allah adalah berkenaan dengan rezeki. Tidak perlu khawatir, Allah sudah yang mengatur. Sebetulnya saya menyampaikan ini memotivasi saya sendiri ya Pak Ibu ya. Jadi karena bagaimanapun, apalagi masih nom-nom ya biasanya, nanti kerja apa gitu ya, gitu biasanya. Jadi kalau udah ibu-ibu sekarang udah kan anggap udah 50 ke atas mungkin ya. Jadi udah tahu lah, udah banyak makan garam katanya. Tetapi yang muda-muda ini biasanya masih gundah gulana, galau gimana gitu ya. Kemudian khawatir dengan masa depannya, dengan rezekinya, takut nggak kebagian rezeki. Padahal udah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi motivasi saya sendiri ya sebetulnya. Kemudian ketetapan yang kedua, kata Allah, wa ajali, kata Rasulullah, wa ajalihi, dan ditetapkan ajalnya. Ajalnya sudah ditetapkan kapan dan di mana. Ya, yang bisa kami contohkan seperti kakaknya Pak Fauzi ini, Abi. Tinggal lama di Ponorogo tapi wafatnya di Magetan gitu ya. Jadi ajal kapan dan di mananya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seperti apanya proses kematiannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim surah Luqman surah ke-31 di ayat yang terakhir. Kata 34 kalau tidak salah ayat terakhir itu. Kata Allah, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Dan setiap manusia, setiap jiwa, kata Allah, mereka tidak tahu bi ayyi ardin tamut, di bumi mana dia akan mati. Tidak ada yang tahu. Termasuk juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 53 tahun hidup di Mekah, ternyata kemudian wafat di Madinah.
tidak ada yang tahu. Dan seperti apapun, seperti apa kematiannya juga tidak ada yang tahu. Semuanya pengetahuan itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, kematian itu. Dan kematian ini memang sesuatu yang sangat-sangat ditakutkan. Sering kami sampaikan, jangankan yang muda, yang tua takut mati. Benar atau tidak? Benar kayaknya. Jangankan yang masih usia 20, 30 gitu. Yang 70 kalau mati takut. Padahal atau yang 80 bahkan gitu ya. Mati takut. Karena apa? Karena dianggap kematian itu adalah perpisahan dengan kenikmatan. Padahal bagi orang-orang yang soleh, sering kami sampaikan, kematian justru merupakan kenikmatan. Sudah tidak ada problem lagi dengan kehidupan dunia. Kemudian setelah dia mati hanya memanen hasil amal ibadah yang dia lakukan ketika masih hidup. Jadi tidak perlu khawatir ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Siapa yang kira-kira siap pada ini? Intinya perbanyak bekal amal ibadah. Adapun kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Perbanyaklah bekal, dan bekal terbaik itu adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bagian dari persiapan kita untuk menjemput ajal. Dan orang-orang yang beramal untuk kematian itu adalah orang-orang yang cerdas, kata Rasulullah. Sebagaimana kata Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyis, orang-orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan memperbanyak amal sebagai bekal untuk kehidupan setelah mati. Itulah orang-orang yang cerdas menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang ada sedikit perbedaan antara versi kita dan versi Nabi, orang yang cerdas itu. Jadi orang yang intelektualnya tinggi menurut kita dan menurut Nabi sedikit berbeda. Kalau menurut kita kan sekarang S1, S2, S3, S4 dan seterusnya. Tetapi kata Rasulullah, yang cerdas itu adalah salah satunya yang dia beramal sebagai bekal untuk kehidupan setelah mati. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, ketetapan yang kedua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan ajal kita. Dan semoga kita matinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kemudian ketetapan yang keempat, yang ketiga, kata Rasulullah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amalihi, amal perbuatannya. Apakah akan jadi orang jahat atau orang baik, orang soleh atau orang fasik, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya kan kita tidak tahu ya Bapak Ibu ya. Jadi karena kita tidak tahu kita ditetapkan menjadi orang baik atau tidak oleh Allah, maka kemudian kita tetap berusaha beramal. Kalau kita tahu ya ngapain beramal gitu ya. Misalkan kita tahu bahwa kita kita akan ditakdirkan oleh Allah menjadi orang buruk, ya sudah, nggak usah beramal. Begitu juga ketika ada orang yang sudah ditetapkan oleh Allah menjadi orang baik dan kita tahu takdir itu, ngapain kita beramal? Sudah. Makanya hikmah takdir itu tidak ada yang tahu, agar kita tetap beramal, berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin. Sebagaimana kata
Allah Subhanahu wa taala berkaitan dua tipe manusia. Misalkan Allah sebutkan di Quran surah apa namanya itu, surah At-Taghabun ayat kedua, kata Allah, ya, At-Taghabun surah ke-64 kalau tidak salah. Dua. Dialah Allah yang menciptakan kalian, kata Allah gitu ya. Kemudian setelah Allah menciptakan kalian, ternyata ada yang mukmin, ada yang kafir. Sudah ditetapkan amalnya. Itu ketetapan yang ketiga ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan kepada ketetapan yang keempat. Apa ketetapan yang keempat? Wasaqiyun aw sa'idun, ditetapkan apakah nanti akan menjadi orang yang gagal atau orang yang sukses, orang yang menderita atau orang yang bahagia. Ya, yang keempat ditetapkan apakah akan menjadi orang yang sengsara atau orang yang selamat. Jadi ditetapkan sudah ketika kita berada di dalam rahim ibu kita. Artinya sudah ditentukan apakah nanti akan menjadi penghuni neraka atau menjadi penghuni surga. Allah udah tahu sebetulnya. Jadi kita ini yang ada di sini ini, Allah sudah tahu apakah kita nanti akan masuk neraka atau masuk surga. Ya. Ketetapan yang keempat adalah menjadi orang yang sengsara atau orang yang selamat. Jadi sudah ditetapkan oleh Allah. Di mana orang yang sengsara itu tinggalnya? Di neraka. Allah sebutkan misalkan di Quran surah Hud surah ke-11 ayat 106. Kata Allah, فَأَمَّا الَّذِينَ سَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا الْآيَةِ. Adapun orang-orang yang celaka, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang nelongso, mereka berada di dalam neraka. Kemudian khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang selamat dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Ini sebetulnya hadis ini bisa dibilang menakutkan ya Ibu ya. Kenapa? Karena kan udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala nasib kita atau nanti kita seperti apa, apakah akan menjadi penghuni neraka atau penghuni surga. Tapi lagi-lagi bukan berarti kita berhenti beramal, berhenti beribadah, beramal soleh dan seterusnya. Jadi tadi orang-orang yang sengsara tempatnya di
di neraka. Adapun orang-orang yang selamat tempatnya di surga. Lanjutan ayat yang tadi, surah Hud ayat 108. Kata Allah, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha al-ayah. Adapun orang-orang yang selamat, orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia, fa fil jannah tempatnya adalah di surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Sudah ditentukan. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, ketetapan Allah yang sudah Allah gariskan kepada kita ketika masih dalam kandungan ibu kita. Pertama tadi berkaitan dengan rezeki, yang kedua adalah ajal, yang ketiga adalah amal perbuatan kita, dan keempat berkaitan dengan ketetapan apakah akan menjadi penghuni neraka atau penghuni surga, atau menjadi orang yang sengsara atau orang yang selamat. Ini cukup menakutkan sebetulnya. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu rahimakumullah, lanjutan hadisnya. Kata Nabi, fa wallahilladzi la ilaha illa ghairuh, maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi ini Nabi bersumpah ya, bersumpah dengan nama Allah. Jadi dalam bahasa Arab itu, kalau sumpah itu sudah diucapkan berarti memang ada banyak pengingkaran, Bapak Ibu. Apa tadi saya sampaikan? Kalau sumpah itu sudah diucapkan, biasanya memang terjadi banyak contoh. Misalkan ada contohnya yang nonton bola aja gitu ya. Tadi malam siapa yang menang misalkan? Bola Persija dengan. Saya bilang Persija. Ternyata dia nggak percaya, yang benar Persija sebenarnya. Dia bilang lagi, yang benar demi Allah Persija. Jadi sumpah dalam bahasa Arab itu diucapkan ketika banyak pengingkaran. Jadi Nabi sendiri bersumpah. Ini menunjukkan bahwa telah terjadi pengingkaran kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah sampai bersumpah. Itu ya. Apa lanjutan Rasulullah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi melanjutkan, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah, sesungguhnya ada di antara kalian mengamalkan amal perbuatan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu bainaha illa dhira'un, sampai jarak antara dia dan surga tinggal 1 hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, akan tetapi ketetapan Allah sudah mendahulunya. Faya'malu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha, kemudian dia mengamalkan amal-amal ahli neraka, maka kemudian dia masuk neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada di antara manusia, di antara umat ini, dalam hidupnya sudah terbiasa mengamalkan amal-amal soleh, beramal yang bisa mengantarkan dia masuk surga, sampai jarak dia dan surga tinggal 1 hasta. Bukan dhira, sejengkal ya, sejengkal dhira itu. Maaf, hasta. Kalau jengkal itu shibron ya, maaf. Dhira itu hasta. Ya, tinggal 1 hasta, dekat sekali, karena amal perbuatan dia yang baik-baik itu. Tetapi ternyata kata Nabi, ketetapan Allah sudah mendahulinya.
Kemudian sebelum akhir hayatnya dia melakukan amal perbuatan ahli neraka, maka dia masuk neraka. Nah, ini bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak tahu betul kematian kita akan seperti apa. Karena kata Nabi, ada orang yang hidupnya penuh dengan amal ibadah, tapi ternyata mati dalam keadaan su'ul khotimah, masuk neraka. Na'udzubillah sebetulnya. Dan memang banyak Bapak Ibu rahimakumullah kisah-kisah yang Nabi sebutkan, termasuk disebutkan dalam beberapa kitab tafsir, berkaitan dengan orang-orang yang ahli ibadah tapi kemudian mati, meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Kisah yang paling terkenal, kisah siapa? Barsisa, tahu ya Bapak Ibu? Ini disebutkan dalam banyak kitab-kitab tafsir, termasuk disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat surah Al-Hasyr ayat 16. Termasuk oleh At-Tabari ketika menafsirkan ayat Al-Hasyr ayat 16, surah Al-Hasyr ayat 16. Nah, ketika At-Tabari termasuk Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Al-Hasyr ayat 16, beliau menceritakan bahwa dulu di zaman Bani Israel ada orang ahli ibadah, beribadah sittina sanatan, 60 tahun. Kemudian dia tergoda dengan siapa? Dengan, singkat cerita, tergoda dengan perempuan, dengan wanita. Kemudian si ahli ibadah ini, mohon maaf, menghamilinya dan seterusnya. Maka karena takut si ahli ibadah ini perilaku bejatnya diketahui oleh orang-orang, termasuk karena takut diketahui oleh saudara-saudara perempuan ini, si perempuan kemudian dibunuh. Na'udzubillah. Dan membunuh itu dosa yang besar. Jadi udah, mohon maaf, berzina, kemudian ditambah lagi dengan dosa membunuh, udah berlipat-lipat ini dosanya. Kemudian ternyata singkat cerita diketahui bahwa si ahli ibadah inilah orang yang membunuh perempuan tadi. Kemudian sebelum dieksekusi mati, ternyata setan kemudian membisikkan, gitu ya. Ini ada di Ibnu Katsir ya Bapak Ibu, dan At-Tabari. Setan kemudian membisikkan, sayalah dulu, kata setan, membisikkan, yang menyesatkan kamu, yang membuat masalah ini. Dan saya pula yang akan membuat, yang akan mengeluarkanmu dari masalah ini. Tapi dengan satu syarat, kata setan, sembahlah aku, bersujudlah kepadaku. Ternyata kemudian benar, bersujud, menyembah, ikut perintah bisikan-bisikan setan itu, menyembah setan. Setelah penyembahan itu dilakukan, dieksekusi mati. Na'udzubillah sebetulnya. Maka wafat, mati dalam keadaan su'ul khotimah, padahal disebutkan di situ 60 tahun beribadah dan sia-sia belaka karena akhirnya akhir yang buruk. Sebagaimana kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal perbuatan itu dihitung dari akhirnya. Kalau akhirnya baik, insyaallah baik. Kalau akhirnya buruk, kemungkinan terbesarnya juga buruk. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan banyak memang kisah-kisah, ada sahabat juga seperti itu. Termasuk juga ada kisah tabi'in, seorang pejuang Islam, seorang mujahid, gitu ya. Kalau tidak salah namanya Abdah bin Abdurrahman. Dia seorang penghafal Quran malah, seorang hafiz, gitu ya. Dia seorang pejuang, bertempur dengan orang-orang Romawi, berperang.
Orang-orang Romawi itu biasanya benteng-bentengnya itu dikasih perempuan-perempuan cantik. Bukan tentara yang hidupkan gitu ya. Justru malah apa namanya? Perempuan-perempuan cantik itu. Ternyata Abdah ini dan Abdah bin Abdurrahman ini seorang tabi'in tertarik kemudian dengan salah satu perempuan di situ, kemudian berniat untuk menikahinya. Apa syaratnya? Kata si perempuan, boleh kamu menikahi saya, tapi masuk dulu kepada agama Nasrani ketika itu. Ternyata si tabi'in ini kemudian bersedia, tanda kutip ya, menjual akidahnya, menjual agamanya demi mengejar cintanya, kalau bahasa sekarang gitu ya. Demi cinta apapun dilakukan gitu ya. Demi mengejar cintanya, bahkan untuk menjual akidah pun tidak masalah. Terus selang beberapa waktu sampai dia punya anak gitu ya. Kemudian didatangi, ditemui oleh teman-temannya. Gimana hafalanmu? Masih lengket enggak, kata dia. Kata teman-temannya, tidak ada kecuali 2 ayat. Apa ayatnya? Surah apa? Surah Al-Hijr. Surah ke-15 ayat ke-3 kalau tidak salah. 2 dan ke-3. Kalau kita cek dulu ya. Benar enggak ayat 2 dan ke-3 itu? 2 dan 3, maaf. Iya, Al-Hijr ayatnya Darhum. Ya kulu. Ya 3 ya, maaf. Kata Allah di situ, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun." Ayat 2 dan 3. "Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun." Jadi, na'udzubillah, dan dia pun kemudian mati dalam keadaan murtad, dalam beragama, tetap beragama Nasrani. Bayangkan gitu ya, seorang penghafal Quran, seorang hafiz Quran, tetapi sangat mungkin masih ada potensi dan memang sangat mungkin digoda oleh setan gitu ya, dengan segala macam cara, dan dia tergoda karena kecantikan seorang wanita, jatuh cinta seperti itu. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang sekarang beramal soleh dan tetap meninggal dunia dalam keadaan beramal soleh. Jangan sampai mati dalam keadaan tidak beramal soleh, dan lebih-lebih na'udzubillah mati dalam keadaan kafir. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, kita istiqamah. Kata Allah, surah Al-Hijr ayat terakhir 99, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadalah kepada Allah, sembahlah Allah sampai ajal datang. Jadi kita ini sebetulnya hadis yang menjadikan kita lebih hati-hati, tidak sombong kalau kita sekarang mudah untuk beramal soleh, karena kita tidak tahu seperti apa nanti kita wafat. Kita tidak tahu. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan hadisnya. Kata Nabi, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar." Dan sesungguhnya ada di antara kalian mengamalkan amal perbuatan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu bainaha illa dhira'un, sampai jarak antara dia dan neraka 1 hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, tetapi catatan atau ketetapan Allah mendahulunya.
fayamalu bi'amali ahli jannah, maka dia mengamalkan amal perbuatan ahli surga dan dia pun masuk surga. Jadi ini kebalikannya yang tadi ya. Bapak Ibu rahimakumullah, kata Nabi, ada orang yang hidupnya terbiasa bermaksiat, terbiasa melakukan larangan-larangan Allah, mengamalkan amal perbuatan ahli neraka, sampai jarak antara dia dan neraka tinggal satu hasta dekat sekali, saking banyaknya maksiat yang dia lakukan. Tetapi takdir Allah berkata lain. Takdir Allah telah mendahulinya. Sebelum dia meninggal dunia, dia kemudian mengamalkan amalan ahli surga, kemudian dia masuk surga. Alhamdulillah, ini salah satu contoh mati wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan insyaallah Bapak Ibu di sini mengalami ini, dan maksud saya, ya amin ya. Maksud saya pasti ada di antara Bapak Ibu di sini dulu entah di masa mudanya mengamalkan amalan ahli neraka. Benar atau tidak? Iya, pasti. Jadi ada kata Rasulullah, kalau kita kaitkan dengan masa sekarang, di masa mudanya katakanlah, bahkan di masa dewasanya atau sebelum pensiun gitu ya, ada. Biasanya sebelum pensiun biasanya mengamalkan amal perbuatan ahli neraka. Tapi ternyata setelah pensiun taubat gitu ya. Setelah pensiun atau sebelum dia mati, sebelum dia wafat, ternyata mengamalkan amal perbuatan ahli surga, kemudian dia masuk surga. Dan ini sebetulnya yang enak gitu ya. Durhaka dulu, fasik dulu, kemudian tiba-tiba soleh masuk surga gitu ya. Tapi masalahnya kita tidak tahu maut itu kapan datangnya itu ya. Seandainya tahu besok kalau mati, udah sekarang foya-foya dulu gitu ya. Nah, besok sejam sebelum wafat istighfar, taubat, mati, enak seperti itu. Masalahnya mati tidak ada yang tahu gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini insyaallah, dan termasuk saya juga mengalami hal itu, mengamalkan amal perbuatan amal ahli neraka, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala diwafatkan dalam keadaan mengamalkan amalan ahli surga. Dan memang banyak riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Rasulullah sendiri. Ini sengaja kami kutipkan sedikit berkaitan dengan orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah, padahal sebelumnya dia adalah orang yang sangat durhaka, biasa bermaksiat. Ini disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Kata Rasulullah, ini cerita Nabi mengisahkan ya. Ada orang sebelum kalian, kata Nabi. Jadi peristiwa ini peristiwa di zaman sebelum Nabi Muhammad. Ada seorang laki-laki sebelum kalian, dia membunuh tis'atan wa tis'ina nafsan, membunuh 99 orang. Setelah membunuh 99 orang, ada niatan untuk taubat. Kemudian orang ini datang ke seseorang bertanya, saya telah membunuh 99 orang, masih adakah taubat untuk saya? Kata si orang pembunuh ini. Ternyata dijawab, udah gak ada, terlalu banyak dosa membunuh 99 orang. Ternyata dipenggal lagi orang yang tadi, jadi 100 lengkap sudah. Awalnya 99 orang, ternyata sampai membunuh 100 orang. Kemudian si pembunuh ini tanya lagi kepada ahli ilmu, kepada ulama.
Dia bercerita, wahai Syekh, katakanlah seperti itu, saya membunuh 100 orang. Masih terbukakah pintu taubat Allah kepadaku? Maka dijawablah oleh orang alim ini, tidak ada yang bisa menghalangi kamu dari diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, sekalipun membunuh 100 orang, pintu taubat dari Allah masih terbuka lebar. Maka orang alim ini kemudian meminta si pembunuh itu, intalik ila ardin kada, pergilah kamu ke daerah ini. Jadi salah satu cara orang itu terhindar dari perbuatan kemaksiatan dan dosa adalah dengan cara apa? Hijrah. Kalau misalkan kita tinggal di lingkungan penuh kemaksiatan dan dosa, kalau kita bisa pindah ke tempat yang lebih baik, pindah. Maka inilah perintah yang disampaikan oleh orang alim itu tadi, pindah kamu ke tempat yang lebih baik, jangan hidup di komunitas yang buruk, gitu ya. Terus berangkat dia ke tempat yang ditunjukkan oleh orang alim tadi. Ternyata fantalaqa hatta idza nasara at-tariq atahul maut. Sampai pertengahan jalan tiba-tiba wafat, mati. Kemudian malaikat rahmat dan malaikat azab bersengketa. Ini ada hadisnya Bapak Ibu ya. Faqtasamat fi al-malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Maka berselisihlah malaikat rahmah dan malaikat azab. Kata malaikat rahmah, ini punya saya, ini orang soleh ini. Kata malaikat azab, enggak, ini bukan punyamu, ini punya saya, ini orang bejat, ini bunuh 100 orang. Kata malaikat azab. Maka kemudian datanglah malaikat penengah, malaikat Jibril penengah. Kemudian berkata, udah kalau begitu gini aja, ukur jaraknya. Kalau lebih dekat dengan jarak dengan tujuan, maka milik malaikat rahmat. Kalau lebih dekat dengan daerah asalnya, maka milik malaikat azab. Maka diukurlah, nggak tahu pakai meteran atau tidak, tapi intinya diukur. Faqasamu fawajaduhu adna ilal ardi allati arada. Setelah diukur ternyata si pembunuh ini lebih dekat dengan tempat yang dituju. Faqabadathu malaikatur rahmah, maka kemudian diambil oleh malaikat rahmah. Alhamdulillah. Jadi ini contoh-contoh Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang hidupnya penuh dengan kemaksiatan dan dosa, tetapi berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata dilembutkan hatinya untuk bertaubat. Sebelum meninggal dunia ternyata sempat bertaubat. Alhamdulillah, semoga kita termasuk orang-orang yang ahli taubat. Kenapa? Karena innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta, senang kepada orang-orang yang bertaubat. Bagaimanapun kita tidak bisa lepas dengan salah dan dosa, maka sangatlah wajar untuk kemudian memperbanyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu Bapak rahimakumullah hadis yang ketiga ya, yang kita bacakan dari hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang satu sisi hadis yang mengerikan, tapi di sisi yang lain juga hadis yang menyejukkan, memotivasi kita. Kenapa? Karena pintu taubat Allah itu sangat terbuka. Itu berita baiknya. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita mudah saat ini beramal soleh sampai akhir hayat, hatta ya'tiyakal yakin, sampai ajal
jemput. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustazah Fali.